Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good morning students. How are you today? I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Semuanya fine? Vino fine? Ibrahim, are you fine? Yes, Mister. Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya pada sehat ya. Baik, ketemu lagi kita di pelajaran bahasa Inggris dan hari ini kita akan lanjutkan materi bahasa Inggris kita di chapter 4. Chapter 4 temanya adalah This is my word. We will learn to state things, animal, and public places around us. Are you ready to study with me? Siap belajar? Ini sudah pada hadir semua belum ya? Ketua kelasnya Afras, semuanya sudah lengkap teman-temannya? Oke, kalau itu Mister absen dulu ya, satu persatu. Kalau sudah masuk Zoom, Mister panggil namanya, bilang hadir sir, atau present sir, atau I am here sir, atau it is me sir. So, I will call your name one by one. Afras, are you with us? Belum ada ya? Oke. Arkan Putra. Oke. Not hadir sir, present sir, or it is me sir. Ya. Arya Mahardika. I am here, sir. Oke, good. Aska Fawas. Aska, where are you? Belum ada kelihatannya. Dika Dwi. Oke, good. Emir Muhammad Arifin. Good. Fauzan Abdul Ghani. Oke. Hafiz Pandia Adam. Hafiz. Good. Ibrahim Pejuang. I am here, Mister. Good. Leon. I am here, Mister. Good. Muhammad Rama Batara. Here, Mister. Good. Muhammad Al Ghifari Setiaji. Hadir, Mister. Oke. Muhammad Brilian Rafino. Hadir, Mister. Muhammad Ganim Robbani. Niksan Nanda Putra. Praja Abian. I am here, Mister. Oke, good. Sean Salahuddin. Sean. Oke. Zulfan Nuaim. Zulfan, are you with us? Okay, alhamdulillah. So there are two students who not join yet in this class. Ada Afras dan juga Aska Fawas. Kita tunggu, mudah-mudahan mereka segera bergabung ya. Baik. Before we start our meeting, it is better for us to pray first. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk berdoa, tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli
Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Well, semoga dengan kita berdoa tadi, mudah-mudahan Allah mempermudah kita dalam mempelajari materi yang akan Mr. Irwan sajikan. Oke, baik, langsung kita lihat. Ini dia kompetensi dasar di bab 4. Mr. bacakan. Identifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan dan kosakata terkait artikel a dan d, plural dan juga singular. Nanti kita akan belajar kapan kita akan gunakan a dan d, kemudian apa itu plural, apa itu singular. Oke. Ini tujuan pembelajarannya kita. Ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan nama benda, hewan, dan tempat umum yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Oke. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami penggunaan a atau n dan the, singular and plural. Yang ketiga, siswa dapat memahami ungkapan yang digunakan untuk menyebutkan nama, jumlah, dan lokasi suatu benda, hewan, tempat umum yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat menyusun dialog sederhana dengan mengungkapkan nama benda, jumlah, dan tempatnya. Dan yang terakhir adalah siswa dapat bersyukur dengan memanfaatkan benda yang dimilikinya untuk hal yang baik. Di Al-Quran di surat Ali Imran ayat 109. Kenapa kita harus belajar this is my word? Kenapa? Supaya kita bersyukur dan memanfaatkan benda yang kita miliki dalam hal yang baik. Jangan sampai kamu punya benda banyak tapi nggak kamu gunakan untuk sesuatu yang baik. Gunakan barang yang kamu miliki, benda-benda yang kamu miliki untuk sesuatu hal yang baik. Nah, ini ada anjurannya ya. Perhatikan. Imran ayat 191. Katanya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini, maksud ini langit dan bumi dan semua benda-benda yang ada di dalamnya dengan sia-sia. Jadi nggak ada ciptaan Allah yang ada di bumi ini, mau itu benda-benda, mau makhluk hidup, hewan, tempat umum, diciptakan dengan sia-sia. Semua diciptakan ada manfaatnya. Maka kita harus memeliharanya, ya. Dan maka peliharalah itu benda-benda tadi kami dari siksa api neraka. Kalau nggak dijaga, ya udah, berarti kita zolim, ya. Kita zolim, tidak menggunakan suatu hal dengan baik. Itu landasannya. Kenapa kita harus belajar this is my word di chapter 4. Oke. Kita langsung ke materinya. Oke, this is things in the classroom.
Ya masalahnya kita nggak ada di kelas sekarang ya. Kalian ada di rumah, Mr. Irwan ada di ruang kelas sendiri. Jadi kalian nggak bisa melihat benda-benda yang ada di sini. But you can imagine it by the picture that you see on the screen. Lihat gambarnya. Sudah ada gambarnya belum? Boys? Sudah ya. Baik. Kita lihat mulai dari mana ya? Dari yang atas ya. Ada kata a globe. Now we will practice and read the word. Kita akan berlatih dan kita baca kata-kata yang ada di ruangan kelas itu, dan semua kata-kata itu adalah benda yang ada di ruangan kelas. You repeat after me. Ulangi setelah Mister ya. Oke, kita mulai. Follow me. A globe. Oke. You say it loudly, clearly, and correctly. Kamu ucapkan dengan kuat, dengan keras, dan dengan benar. Ya. Jelas, kuat, kencang suaranya, dan benar pengucapannya. Oke, kita mulai. Repeat. A globe. Oke. A clock. Apa itu clock? Oke, kalau globe tadi apa? A globe? Bola dunia. Very good. Di bawahnya ada a cupboard. What is cupboard? Lemari. Oke. Now we continue. Ada kata a board. A board. Repeat after me. What is bird? Oke, di situ ada papan tulisnya warna apa? Warna hitam. So, boleh kita ganti kali katanya menjadi a blackboard. Semuanya a blackboard. Good. Di atasnya ada a picture. What is picture? Oke, lukisan boleh, gambar juga boleh. Di bawahnya ada a door. A door. What is door? Oke. Di atas pintu ada an air conditioner. An air conditioner. What is? What is the meaning an air conditioner? Iya, sebuah AC. Oke, perhatikan ada an air conditioner. Di depan air conditioner tulisannya N. Tapi yang bawahnya tadi yang sebelumnya ada a door. Tulisannya di depannya a picture, a clock, Nanti kita bahas kenapa ada N, kenapa ada di depan kata benda. Oke, di bawahnya ada a window. What is window? Jendela. Oke, di bawahnya ada a wall. What is wall? Tembok atau dinding ya. A table. What is table? Oke, a book. Apa book? Oke, a desk. A desk. What is desk? A chair. A chair. Oke. A floor. A floor. What is floor? Oke, lantai. So, students, ini adalah things yang dapat kita temukan di dalam ruangan kelas. Ini adalah contoh benda-benda yang ada di dalam ruangan kelas. Oke, sekarang Mister mau menjelaskan penggunaan this, that,
this, those. Ya, penggunaan isnya juga misal jelaskan nanti ada dan n juga sama deh. Perhatikan kalimat di atas. This is a picture. Artinya adalah ini adalah sebuah gambar. Semuanya, this is a picture. This is a picture. This is a picture. Oke, good. Ini adalah sebuah gambar. Perhatikan ya. This is a picture. This artinya ini. Digunakan untuk menyebutkan benda yang jaraknya dekat dengan orang yang berbicara. Dan jumlah benda yang disebutkan adalah satu. Sehingga setelah kata this diikuti oleh kata bantu is. This is. Kemudian di depan kata bendanya ditambahkan yang menandakan bendanya berjumlah satu. Itu ya poin nomor 1. Next, yang kedua. These are pictures. These are pictures. Bedakan these are. Kalau tadi this is, kalau ini these are. This-nya lebih tebal. Semuanya these are pictures. These are pictures. Artinya ini adalah gambar-gambar. Tidak ada kata tapi di kata picture ditambahi huruf S. Misal jelaskan. This artinya ini. Digunakan untuk menyebutkan benda yang jaraknya dekat dengan orang yang berbicara. Dan jumlah benda yang disebutkan adalah lebih dari satu. Sehingga setelah kata this diikuti oleh kata bantu are. Kemudian di belakang kata bendanya ditambahkan s. Perhatikan perubahannya, picture tadi menjadi pictures, yang menandakan bendanya berjumlah lebih dari satu. Oke, kita lanjut. Sekarang ada kalimat, that is a picture. Semuanya, that is a picture. That is a picture. Oke, artinya adalah itu adalah sebuah gambar. That artinya itu. Digunakan untuk menyebutkan benda yang jaraknya jauh dengan orang yang berbicara. Dan jumlah benda yang disebutkan adalah satu. Sehingga setelah kata that diikuti oleh kata bantu is. Kemudian di depan kata bendanya ditambahkan yang menandakan bendanya berjumlah satu. That is a picture. Itu adalah sebuah gambar. Gambarnya satu. Next. Kalimat berikutnya adalah those are pictures. Semuanya. Those are pictures. Those are pictures. Those are pictures. Good. Itu adalah gambar-gambar. Ya, jamak dia. Those artinya itu. Digunakan untuk menyebutkan benda yang jaraknya jauh dengan orang yang berbicara. Dan jumlah benda yang disebutkan adalah lebih dari satu. Sehingga setelah kata those diikuti oleh kata bantu are. Kemudian di belakang kata bendanya ditambahkan s. Pictures. Yang menandakan bendanya berjumlah lebih dari satu. Jadi anak-anak, kalau dia satu berarti dia singular, ya, menggunakan di depannya. Kalau katakan dia lebih dari satu, menggunakan tambahan huruf s pada kata bendanya. Oke, misal jelaskan ini penggunaan dan n. Ya, kapan kita gunakan biasanya digunakan sebelum kata benda yang berawalan huruf konsonan. Diucapkan seperti huruf konsonan. Sedangkan n digunakan jika berhadapan dengan kata berawalan huruf vokal. Diucapkan seperti huruf vokal. Contoh, digunakan saat berhadapan dengan kata benda berawalan huruf konsonan. Semuanya ulangi setelah mister. A student. A student. Ya, seorang siswa. Artinya boleh sebuah,
Sesuatu, seorang, seekor. Yang penting dia satu. Singular. Satu. Ya. Next. Selanjutnya, ada contoh yang kedua, a car. A car. Semuanya. Iya, sebuah mobil. Ya, artinya sebuah mobil. Itu contoh penggunaan e. Kemudian di bawahnya an digunakan saat berhadapan dengan kata benda berawalan huruf vokal. Contohnya, follow Mister. An apple. Good. An apple artinya sebuah apel. Ya. Di bawahnya ada an orange. Iya, sebuah jeruk. Tapi ini secara umum. Kalau itu penggunaannya seperti itu. Biasanya digunakan sebelum kata benda yang berawalan huruf konsonan. Diucapkan seperti huruf konsonan pula. Sedangkan n digunakan jika berhadapan dengan kata berawalan huruf vokal, diucapkan seperti huruf vokal. Namun, ada beberapa kata yang tidak seperti itu, pengecualian. Dan itu hanya sedikit. Tapi ini yang secara umum. Tapi misal contohkan ya, siapa tahu nanti kamu ketemu juga kata-kata ini supaya tidak bingung. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua kata benda yang berawalan konsonan memiliki pengucapan yang serupa dengan huruf konsonan pada umumnya. Ada beberapa, ingat ada beberapa, enggak banyak. Ada beberapa kata berawalan konsonan yang saat diucapkan dalam bahasa Inggris terdengar seperti berawalan huruf vokal. Begitu juga sebaliknya. Huruf vokal enggak selamanya kayak huruf vokal juga. Ya. Contoh, tapi ini, jadi diingat, ini bukan soal penulisannya, tapi ini adalah soal pengucapannya. Bagaimana kita mengucapkan kata itu sendiri. Contoh, perhatikan ya, ini penting, karena ini pengecualian. Kalau tadi secara umum oke, rata-rata semuanya seperti itu ya, tapi ini pengecualian. N digunakan saat berhadapan dengan kata benda berawalan huruf konsonan namun berbunyi vokal. Contohnya, an honor, an honor. Semuanya an honor. Oke, bunyinya apa? Bukan an honor, ya, bukan h. An honor, bukan, tapi an honor. An honor, ya, suatu kehormatan. Di bawahnya ada an hour, ya, an hour, semuanya an hour. Oke, 1 jam. Kemudian di bawahnya digunakan saat berhadapan dengan kata benda yang berawalan huruf vokal namun bunyinya konsonan. Contohnya, a university, a university. Semuanya. A university. Iya, bukan a university, tapi bunyinya adalah university. University. Semuanya, a university. Oke. Contoh yang kedua, a unit, a unit. Iya. Satu. Oke. Yaitu perbedaan e dan n ya. Lanjut Mr. Irwan, penggunaan the. Tadi ada e, ada n, dan sekarang ada penggunaan the. Kata the dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan definite article. Apa itu definite article? Artikelnya pasti. Itu pasti. Biasanya artikel the digunakan untuk menunjukkan kata benda noun yang spesifik dalam bentuk singular atau plural. Jadi penggunaan the boleh dia untuk yang singular, boleh plural. Tapi kata bendanya sudah definite atau pasti, sudah spesifik. Contohnya, the pictures.
Semuanya, the features. Pictures. Oke. Yang kedua, the chairs. The chairs. Oke. Itu dia penjelasannya. Tadi sudah misal jelaskan penggunaan and dan the. Kemudian tadi ada this is, these are, that is, those are. Oke. Nah, sekarang ini things in the bedroom. Things in the bedroom. Saat ini kalian sedang berada di mana? Di bedroom atau living room atau kitchen? Bedroom. Ibrahim in the bedroom. Sayan, where are you now? Where is your position, Sayan? Bedroom. Semuanya di bedroom ya? Oke, good. Artinya kayaknya nggak di bedroom tuh. Aya, where are you? Living room. Oke, so now yang udah di bedroom, alhamdulillah bisa diperhatikan benda-benda yang ada di sekitarnya. Tapi yang ada di tempat lain, yang ada di living room, yang ada di luar, misalkan you can see this picture and imagine that you are on the bedroom now. Ya, imajinasikan bahwa kamu sekarang berada di kamar tidur. By seeing this picture. Ya, kita lihat ya, apa aja kira-kira benda yang ada di bedroom. Oke, yang pertama, repeat after Mr. Irwan, ulangi lagi ya setelah Mr. Yang pertama ada kata a lamp, a lamp. Ya, what is lamp? Lampu, oke. Di sebelah lamp ada a mirror, a mirror. What is mirror? Cermin. Oke, di sebelah mirror ada a table, a table. Di sebelah table ada a chair, a chair. Yes. Di sebelahnya ada a blanket, a blanket. What is blanket? What is blanket? Yes, selimut ya. Ibrahim, di bedroomnya ada blanket? Ada ya, good. Kemudian ada a bed, a bed. What is bed? Tempat tidur ya, namanya di kamar tidur ada bed lah otomatis ya, tempat tidurnya. Kemudian di paling atas ada a wardrobe, a wardrobe. What is the wardrobe? Iya, lemari pakaian. Di bawahnya ada a pillow, a pillow. What is pillow? What is pillow? Bantal. Di sebelah pillow ada a pillowcase, a pillowcase. A pillowcase. Yes, what is pillowcase? Sarung bantal, ya, sarung bantal. Di bawah sarung bantal ada a blanket case, a blanket case. What is blanket case? Ya, kayak sarung selimut, kayak bed cover gitu ya. Kemudian ada, oh sorry, itu bukan blanket case ya, tapi a bolster. Misal kelihatannya agak jauh, tapi a bolster case. Sorry, a bolster case. Sebelumnya bolster dulu. What is bolster? Bantal guling. Bolster is bantal guling. Kalau bantal biasa aja kita sebutnya pillow. Tapi kalau yang kita peluk itu namanya a bolster, bantal guling. Terus di atasnya ada a bolster case, bukan a blanket case ya. Misal kejauhan ngelihatnya. A bolster case. Sarung bantal guling. A bolster case, sarung bantal guling. Nah, ini benda-benda yang ada di tempat tidur. Nah, sekarang Mr. Irwan mau nunjukin benda-benda yang ada. Oke, sebelum Mr. Irwan,
Dari gambar ini yang di bedroom, ada nggak benda yang belum disebutkan? Can you see the picture and mention the things that we haven't mentioned? Sebutkan benda yang ada di bedroom yang Mr. Irawan belum sebutkan. Ada nggak kira-kira? Ada? Ya, perhatikan gambarnya. Ada nggak kira-kira benda yang Mr. Irwan belum sebutkan? Can you mention? Siapa? Sebutkan nama. Ketika kamu mau jawab, sebutkan nama ya. Silahkan. Benda apa yang belum Mr. sebutkan tadi? Siapa itu? Dika. Jawabannya apa, Dika? Yes, the clock. Ada jam yang ada di situ. Ada lagi benda? Banyak loh yang belum Mr. sebutkan. Coba identifikasi ya, lihat pelan-pelan apa aja benda-benda yang ditemukan di gambar itu. Sebutkan satu orang namanya. Nanda silahkan. Window, very good. Dari sini kelihatan ada window, ya. How many window? 2 windows. Jadi bilangnya windows, jamak, ya kan plural. Kenapa? Karena di situ ada 2 jendela. Jadi boleh kita gunakan kata the windows karena sudah pasti the windows, ya kan? Next, ada lagi? Coba lihat gambarnya. Arya, silahkan. A red box. Wah, jeli sekali penglihatannya ya. A red box. Ya, ada di wardrobe kelihatan ya. A red box. Kotak merah. Very good. Ada yang lain? Dika lagi. Silahkan Dika. A door. Very good. A door. Yes. Ada sebuah pintu kelihatan. Ada lagi? Nanda lagi, silahkan. A floor. Yes, a floor. Lantai ya. Good. Ada lagi? Area lagi. A wall. A wall. Iya, dinding. Good. Ada lagi? Ada banyak. Sebutkan lagi. Yang di bawah siapa? Leon? A clock sudah. Yo. Yang di dalam wardrobe, yang di bawah red box. What are they? Itu banyak bergantungan. Ada warna merah, orange, biru. What is it? Ada nggak kelihatan? Di dalam wardrobe, di bawah red box. A cloth. 1. Banyak ya, the clothes. Banyak pakaian-pakaian gitu ya. Ada pakaian yang the red clothes, the yellow cloth, the blue clothes, pakaian warna merah, kuning, biru, kelihatan dari sini. Oke, now kita practice ya menggunakan kata disease, these are, that is, those are, ya. Buy the things in my bag. I will take my bag first. Mister ambil dulu tas Mister Irwan. Oke, pay attention. This is my bag. Okay, this is my bag. And I will take one by one the things inside my bag. Ya, yang bisa tolong jawab menggunakan kata that is, this is, these are, those are. Ya. Karena Mister Irwan dekat, Mister menggunakan this. Kamu menggunakan that
atau those? Mister akan bertanya nanti. Wait a minute, I will take one by one. Okay, I have this one. Can you see? What is this? That is Arya ya, Arya. What is this? That is a marker. Very good. But actually, I have two markers. Mr. Irwan sebenarnya punya dua, tadi diumpetin. Nah, okay, can you see? What are these? Those are markers. Very good. Oke, Mister lihat lagi. Benda apa di tas Mister Irwan ya? Well, I have I have 3 books. Mister Irwan bawa 3 buku. So, what are these? Those are a book? No, I have 3. Yes, those are books. Jelas ya S-nya di belakang ya, supaya orang tahu kalau itu adalah jamak, plural, lebih dari satu. Mr. Irwan has 3 books. I have 3 books. Ya, so your answer is those are books. Those are books. Good. Now I have, apalagi yang ada di dalam tas Mr. Irwan? Kamu sambil cek tas kamu isinya apa ya? Good. Wow, I bring this bottle. What is this? That is, yes, that is a bottle, not a bottle ya. Pronunciation-nya bottle, not bottle. That is a bottle. That is a bottle. Okay, good. Apalagi ya? Well, okay, I have this one. Can you see? What is this? Oke, bisa lihat nggak? The function is to write. Okay, that is a pen. But actually, Mr. Irwan has 3 pens. Sebenarnya Irwan tadi punya 3, Mr. umpetin dulu. So, what are these? Those are pens. Oke, enough ya latihannya ya. Sekarang kalian berlatih untuk menulis. This is the exercise. Please write the things in your bedroom. Tolong tuliskan benda-benda yang ada di kamar tidurmu. So, kalian yang sedang tidak berada di kamar tidur, kayak Arya tadi ada the living room, you move now to your bedroom. Kamu pindah sekarang ke kamar tidur using these, that, those, and then underline the noun. Ya, example. This is a lamp. Ini adalah sebuah lampu. Oke? Karena dia ada 1. Kemudian kamu garis bawahin yang mana kata bendanya. Yang kedua, these are pillows. Ini adalah bantal-bantal. Kamu garis bawahin kata bendanya. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Ya, nanti kirimkan ke WA Mr. Irwan. Okay? So, before I close this meeting, do you have any question? Ada pertanyaan nggak? Berapa? As much as you can. Sebanyak yang kamu bisa. As much things that you found in your bedroom.
Ya, seperti biasa, kayak kemarin. Siapa yang paling banyak nanti tambahan 2 poin. Ya, untuk ini dijapri aja ke Mister Irwan ya. Kalau di grup WA nanti kebanyakan fotonya, kasihan guru-guru yang lain. So, you send direct to me. Kamu langsung kirimkan langsung ke Mister Irwan. Oke? Sebanyak yang kamu temukan. Yang paling banyak yang akan dapat. Kenapa nak? Oke, maksimal berarti jam 10. Kita selesai 9.15 kan? Jadi kamu ada waktu 15 menit untuk menuliskan. Oke, setelah itu langsung kirimkan ke Mr. Irwan. Jam 9:10 Mr. close. Ya, tidak ada yang kirim lagi. Nanti Mr. akan umumkan siapa yang paling banyak. Jadi gunakan waktu kamu sekarang untuk menuliskan benda-benda yang ada di kamar tidurmu. Ingat, menggunakan kalimat. Menggunakan kata this is a lamp contohnya, atau these are pillows. Contohnya seperti itu. Tidak hanya menyebutkan nama bendanya, tapi gunakan dalam bentuk kalimat. Do you understand? Is there any question? Ada pertanyaan? No, enough. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, I think it is enough for today. I'm waiting your answer, send direct to me. Okay, let's close our meeting by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.